Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dalam anugerah dan kasih setia. Haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin kajian yang akan mengalami pelayanan pagi hari ini. Haleluya. Puji dan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan terus menyembah Dia dan meninggikan Dia. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita dan
buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang akan bersaksi. Sambil nunggu kita akan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar di telinga kita, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, semua Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Detik ini sampai ini Tuhan masih memberi kesempatan bisa berkumpul di sini hari ini. Karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami dan syukur kami dan tempat kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba ini supaya kami bisa memberikan firman-Mu, memberikan kesaksian atau firman ini bisa menguatkan suku jemaat yang ada di sini. Firman sendiri yang berbicara ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang berkati. Amin. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Santoso. Saya tinggal di Surabaya. Anak saya 3, istri saya 1. Pada siang hari ini kita akan baca di firman Tuhan di Matius 20 ayat yang 26 sampai ke 28. Ayat Matius 20 26 sampai 28. 26. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bapak Ibu yang di sini dikasih Tuhan, saya di sini termasuk pelayan. Semua di sini pelayan. Amin. Tuhan. Dan pelayan Tuhan itu harus mempunyai hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, harus rendah hati. Ya. Rendah hati itu udah gampang. Ya. Ada rendah hati, ada tinggi hati. Kalau rendah hati bisa mengampuni semua orang-orang yang menganiaya kita, tapi bisa enggak? Susah. Tapi kita harus berusaha. Saya juga susah mengampuni yang kira-kira menyakiti hati saya. Ya. Saya harus bisa, tapi tidak bisa seketika. Jujur aja. Mulai proses. Ya. Mungkin bisa 1 minggu, mungkin bisa 1 bulan. Beda pendapat itu boleh. Saya sering lebih-lebih dihina. Tapi dihina itu kadang-kadang ada cambuk untuk kita. Kalau kita direndahkan, kadang-kadang orang direndahkan tuh sakit hati. Saya ada satu kejadian. Saya pada waktu itu dulu datang ke teman-teman, wah kita punya utang. Datang memilih adik saya, wah masih utang, semua katakan suami saya mengatakan semua begitu. Saya dalam hati, oh iya, nanti ya aku berusaha untuk aku bisa menjadi orang. Ya, tapi kadang-kadang juga ada lagi. Dulu tahun 16, umur 13, umur saya 75. Umur 13 saya sudah merokok sampai umur 30. Saya minta rokok sama teman akrab di gang warung sama teman saya itu. Pak minta rokoknya 1. Waduh ya rokok. Sakit sekali. Tapi karena cambuk itu, saya tidak merokok Bapak Ibu. Amin. Karena direndahkan, karena dihina, saya tidak merokok sampai detik ini. Karena direndahkan, saya juga ada melarang terus, orang telepon terus, saya diberkati, amin. Itu karena saya dihina, direndahkan. Itu hikmahnya juga ada. Nah, kami orang jadi diberkati, biasanya apa? Tinggi hati, sombong. Itu pastilah. Saya mau pakai cincin, pakai gelang, pakai semua, pakai baju yang bagus, pakai mobil yang bagus. Nah, itu dia. Tapi
kalau punya tidak boleh, harus dinikmati. Nah kalau kita tidak punya, utang-utang terus ya tidak perlu. Tapi kalau punya harus dinikmati, mau keluar negeri silahkan. Orang hidup kan harus dinikmati. Jangan maunya semua. Jadi seperti saya bilang, kita sombong itu gini Pak. Coba ya, kalau orang sombong tinggi hati itu, kalau tidak punya uang, melakukannya gitu. Besok utang bayar ini. Tapi dia mau sing duit oke, pelakunya bisa kayak gini, betul nggak? Ini betul. Nah, pelakunya gaya aja, lain. Tapi mau utang bisa pikirin sini, pasti sedih ya, pasti sedih. Suku beras di utang ini ya, lah itu. Betul. Saya mengalami semua Pak. Beli beras setengah kilo yang alami, ya. Beli beras sekitar 1 ton yang alami. Waktu mau makan bisa beli beras setengah kilo susah, pelakunya lemes. Saya pernah tapi saya katakan kalau orang biasa nih tidak diberkati itu malah mendekat pada Tuhan benar. Pernah saya di Anjasmoro tidak belum diberkati, saya berdoa malam itu dari Anjasmoro ke Dr. Cipto via Sidoarjo, jalan kaki, mau naik jalan sudah punya. Terus sampai di sana puji-pujian, makan-makan, minum, wah rasanya seneng, kepo, kayak teloy, seneng banget, kayak teh. Pulang jalan kaki, rasanya habis. Kalau pagi-pagi jam 4 di sini tuh, sampai Dr. Cipto sampai Anjasmoro, jalan kaki juga. Itu orang tidak punya Pak, melakukannya lemes. Coba orang sih juga kayak melakukan olahraga kan, buat saya beda. Makanya orang tinggi hati itu biasanya itu mudah sombong. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita jangan sampai sombong. Kita diberi Tuhan kekuatan untuk supaya dia beri hikmahnya. Anda diberkati, hikmahnya juga harus ada. Harus jangan terus diberkati terus semaunya juga. Utang ini, utang kuliah ini tanpa perhitungan. Nggak perlu. Harus cerdik seperti itu. Ya. Dan kita terusan kalau orang rendah hati, tinggi hati. Kalau tinggi hati itu yang kadang-kadang sampai detik ini saya tidak bisa menghilangkan emosi saya. Tercampur sendiri. Karena apa? Kesombongan saya. Tinggi hati saya. Kalau saya itu tidak sombong mungkin. Kadang-kadang kalau ngomong itu tidak mau kalah. Ya Pak Ono ya. Kita di mana-mana kan kalau jadi itu terus kita ya tidak dendam. Umpamanya ada peraturan apa usul ini anak yatim piatu atau saya ini itu gitu. Ya semua. Aku jangan ikut. Saya juga tujuannya baik. Jangan sampai itu berpecah untuk mulut, dan itu adalah yang terbaik. Tapi jangan membenci ya, itu tidak boleh. Tetap setia pada Tuhan. Itu namanya kasih sayang dari Tuhan. Mengampuni. Mengampuni itu yang kedua itu harus mengampuni. Anda dihina, Anda disiksa, Anda dirugikan. Bisa mengampuni ya, diutang orang bayar, waduh lorot ini ya. Tapi mungkin dalam 2 hari, 3 hari, 1 minggu segini kan. Tapi dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, 2 bulan mungkin sudah terkata. Jadi saya punya prinsip tidak mau meminjami melebihi daripada kekuatan saya sendiri. Itu prinsip saya. Jadi anggapnya harus hilang. Orang bagian non, orang bagian kalau prinsip saya tidak mau terlalu
usaha ini mulu, tidak ada. Saya hanya prinsipnya menolong ya secukupnya aja. Jadi beban saya tidak berat Bapak Ibu. Ya. Kalau orang mau sombong, tidak bisa mengampuni, saya pernah ada satu kejadian. Pada waktu itu saya dikhianati oleh orang, berat sekali. Lurah menjalankan barang seluruh Jawa Tengah, dia buka pabrik di sini. Hatinya itu sakit. Lurah kalau memberikan pengetahuan, ini bukan nyakiti kowe, ini membunuh anakmu, membunuh istrimu. Wah, saya pikirannya sudah larut pada waktu itu, tidak usah saya ceritakan. Pokoknya saya pada waktu larut sekali, pikiran saya itu sudah pokoknya gini. Waduh, nuntut sana, nuntut sini, mau ngerjain sini, ngerjain situ, udah tidak aman. Tapi berjalan beberapa bulan, 3-4 bulan, saya bisa mengampuni orang itu. Tuhan memberi hikmat. Mengampuni, Tuhan ampunilah mereka karena dia tidak tahu akan firman Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Setiap malam saya berdoa, ampuni Tuhan, ampuni mereka. Tuhan beri roh hikmat untuk aku bisa bekerja dengan membuka perusahaan saus tiga. Dulu yang pakai dulu segar baru yang saya pegang seluruh Jawa Tengah. Mungkin Bapak yang jual di sini ada tahu. Tapi saya juga bahkan puji Tuhan, Tuhan berkati saya sekarang di sini di Semarang. Ini segar baru kalah. Tapi kadang-kadang saya ada satu ketakutan. Baik mungkin usaha saya, tapi saya mau berserah pada Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Amin. Amin. Jadi kita dalam dagang itu kadang-kadang jujur, ini tidak usah menambil, ada ketakutan juga. Gue perusahaan gue kiri, soal gede atau soal kiri ya. Sampai detik ini saya jadi beri mahkota oleh Tuhan. Aku mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi ini sekarang ada satu kesaksian, saya beri kesaksian mengenai masalah saya. Saya akan memberi kesaksian saya. Latar belakang saya itu jelek sekali Bapak Ibu. Saya itu sudah dibuang oleh orang tua saya, hilang-hilangan oksigen. Ya. Orang tua yang saya hilang-hilangan oksigen itu ya sudah. Tapi Tuhan melindungi saya. Amin. Saya keluar dari penjara itu saya jadi memberikan kesaksian lagi keluar dari penjara. Saya minta biasanya orang dari penjara kan ya dari Bosana posisi saya minta sama yang namanya Pak Budi Suisen direkturnya Sinta itu. Dia bilang, Pak aku ini jadi kasih 50.000 rupiah itu kasihnya. Rupiah itu tak kantongin Pak, tak kantongin persis ke Dr. Jeto Natal itu masalah saya masih tahun 80-an. Aku udah ngerti, aku ngerti kalau duitku saya kata tak tukar nih 5.000-an 50.000. Boleh kan datang? Nah, hati saya tuh kayak gila ya, duit saya kata itu tuh Pak. Ya tidak ya, mobil sekolah mesel. Masih aja ya. Aku mau kan pusing, tanganku gini kan bisa. Ya kan? Mungkin kolektornya tidak tahu tanganku gini, masuk gini kan orang tidak tahu. Tapi saya takut sama Tuhan. Aku berani menipu Tuhan. Aku mau tidak memberi, ya nggak bisa.
Akhirnya itu apa? 50 saya berikan. Itu saya mau beli beras lagi aja deh saya. Itu betul. Tapi semua itu rencana Tuhan. Kalau kamu memberi, Tuhan itu tidak mau utang sama kamu. Kalau mau, secara manusia itu tidak mungkin lah. Tapi jangan mengharapkan kalau kamu memberi saya kamu menjauhi manusia muda. Tuhan tidak mau diberikan seperti orang pasang nomor. Itu dengan hati yang berat dan hati yang tulus. Berani tidak Anda memberikan? Imanmu diuji, berani tidak? Saya berikan. Saya pulang juga tidak punya apa-apa. Rumah juga tidak punya apa-apa. Pada waktu ada orang Laksus, jadi Laksus jalan datang ke rumah saya. Pak, waduh tak pikir orang ngomong Laksus datang, jangan dulu kamu bilang Laksus sama orang takut. Karena bilang kota besar nggak takut-takut bilang Laksus itu imbang itu sampai semua banyak yang sakit. Di dokter itu kantornya itu saya juga tanya, namanya Pak Bos. Pak, nama Pak, wes kan aku, loh, nama milik gue. Aku diajak ke dan warung. Berperintah ini, loh, aku nggak sanggup apa? Urusannya sama yang gede, wes menang baik ke Marut. Aku diserahin itu terusnya. Jangan tahu bawa uang 35 juta. Saya dibikin kerjaan yang bagus sama teman saya ini. Dibawa ke Singapura, dibawa kemana ke Jakarta. Tapi itu uangnya juga tidak halal. Artinya uang tidak uang selundupan. Aku juga akhirnya juga habis Pak. Karena uang itu tidak halal, habis. Itulah, kalau sekali lagi kalau orang mau tulus dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, Tuhan juga tidak mau utang. Tuhan akan berkati juga. Amin. Ya, saya akan nanti kesaksian saya lagi. Saya hidup ini sudah ada 3 penyakit saya yang berat. Pertama saya kena serangan jantung waktu saya olahraga. Serangan jantung, saya masuk ICU. Istri saya sudah menangis. Saya masih kumpul sama kayak Ajeng yang sudah jauh di sini masuk ICU 3 hari 4 hari. Terus dokternya bilang, kamu harus direm. Zaman dulu rem itu jarang. Saya direm. Berhasil. Saya bangun rumah di Suwarno, dapat berita saya kena cancer. Waduh, jujur saya takut benar. Kalau orang mati sekaligus itu tidak apa-apa. Tapi orang kalau diponis cancer ganas, hatinya itu bisa bangkrut. Tidak munafik Pak. Kalau orang semua nanti dipanggil Tuhan lah. Tidak ada di sini yang tidak dipanggil Tuhan. Cuma jangan sampai kita kalau bisa ya kita dipanggil Tuhan dalam situasi yang nyaman, tidur, duduk, makan, ya. Jangan sampai kita di ventilator, di ICU, sampai di sakit. Kita enggak. Hatiku sangat takut sekali pada waktu itu. Berobat ke Singapura. Tinggal di sini ditulis, saya cek di Singapura betul, kalau memang secara di pasar terus airnya sembuh. 5 tahun lagi kena lagi prostat. Mungkin bapak yang orang laki-laki di sini kan banyak yang itu mesti kena prostat. Karena kesana sini PS aku belum. Aku disuruh biopsi, jujur aja enggak tanggung. Singapura kata harus biopsi. Soalnya PS saya aku naik sedikit gitu. Akhirnya waktu COVID kemarin PS aku tuh mengubahnya hampir 10 kali lipat. Wah, aku langsung ke dokter. Ini harus biopsi, satu-satunya jalan. Berarti sampai di Singapura akhirnya aku udah sana
Siti karya 3 tahun kerja itu dikasih surat sama dokter Nonsela dan dokter Nanti karya puji Tuhan di biopsi ternyata prostatanya hanya permukaan dan tidak ada kansernya. Jadi puji Tuhan sekarang kita tuh sudah diberkati dan dilindungi. Kita harus bagaimana bisa melayani. Dan saya mau melayani semampu saya. Orang melayani itu tidak cuma ketok duit, enggak. Hanya mulut, enggak. Ini melayani, ini melayani, paduan suara melayani, ya kan? Doa itu dia melayani. Cuma doa tidak kelihatan orang. Mau bikin pujian itu melayani, diakonia itu melayani, lansia melayani, ya kan? Bapak Kauna itu senangnya lansia itu, ya Pak? Ya, itu melayani juga. Saya juga melayani. Terus terang setiap bulan saya di rumah sakit, saya tidak akan membeda-bedakan orang Kristen, orang Konghucu, orang Islam, tapi rata-rata yang saya ketemu hampir 90% orang Islam. Ya, kalau ketemu di Karyadi itu Raja Wali 1 sampai 6 itu kelas 3 semua. Saya bersangka apa? Raja Wali itu lantai 6 sampai lantai 1 itu semua kelas 3. Terus di mana? Di Lipan itu juga, di Tugu itu juga, di Suwondo itu juga. Kita melayani. Jadi kita melayani semestinya, kalau menurut firman Tuhan, melayani utamakanlah seiman dulu, betul nggak? Jadi seiman kita bantu dulu, baru bisa kita melayani orang luar. Itu firman Tuhan, ya, bukan saya yang bilang ya. Firman Tuhan yang bilang kalau bisa kamu melayani seiman dulu. Kita akan baca di Ulangan 10, 43, 45. Ulangan 10, 43 sampai 45. Ulangan 8 sampai 13 sampai 14. Ulangan 8. 13 sampai 14. Ulangan 8 ayat 13-14. Ya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Jadi ini di sini dikatakan 13, apabila aku sapi kambing dombamu bertambah banyak dan emasmu perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan kau tinggi hati. Orang yang tinggi hati pasti direndahkan hati. Amin. Amin. Ya. Orang yang sombong pasti direndahkan hati. Firman Tuhan yang mengatakan begitu. Jadi jangan kau tinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan. Banyak di sini yang melupakan Tuhan. Sudah diberkati malah lalu. Aku kadang-kadang takut, Pak. Waktu saya susah-susah sekali. Bapak yang di dalam penjara itu baca Alkitab dulu sampai tak ngomong ini, Pak. Betul, karena bisa nganggur. Saya sama Edison dulu baca terus karena udah ada pekerjaan. Tapi kalau sudah keluar begini, baca Alkitab, saya usahakan tetap
tapi mereka menjadi sana. Bayar tetap bicara kita, tapi sekedarnya aja satu dua pokoknya ulangan 8, 9, 10 perjanjian lama, perjanjian baru, Matius 1, 2 itu sering sampai nanti urutan tadi sampai urutan. Tapi kalau baca Al-Quran di waktu juga nggak ada. Tapi yang penting niat ya, Tuhan itu yang penting hatimu mau niat ya. Kamu cinta pada Tuhan betul lah. Aku dulu yang kadang males Pak kerja di luar, waduh. Aku mau mereka baca Alkitab ya. Oh baca Alkitab kadang-kadang ngantuk. Tapi saya usahakan maksimal. Perjanjian lama 2, perjanjian baru 1. Itu kan oke 2, 3, 1, 2, 3, 1 ini bisa. Betul nggak? Ya. Nah, sampai 2 tahun kita bisa setahun kita bisa habis 1 dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu 1 tahun bisa habis. Nanti kalau Bapak mau saya punya programnya, ikut dengan saya baca Alkitab. Ya, jadi memang kalau kita pengangguran ya baca Alkitabnya tuh terus sampai 10 pasal, 15 pasal bisa aja. Tapi kalau kita yang penting niatnya kita mau baca, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, baca 2 ayat perjanjian lama, perjanjian baru. Biasanya tuh perjanjian baru lebih pendek, panjang perjanjian lama. Karena saya sering baca, ya. Terus yang terakhir ini kita akan baca di Markus 10, 43 sampai 45. Nah, 10, 45. Dari 45. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah yang menjadi pelayanmu. Sekali lagi kita menjadi pelayan kalau kita mau menjadi besar. Dan barang saya ini menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawa menjadi yang tebusan bagi orang banyak. Kadang-kadang kita tuh masih hidup saya ini, tadi saya katakan sedang bersiji ya. Saya tuh mengucap syukur pada Tuhan setiap hari. Tuhan memberikan saya berkat begini, syukur. Tuhan tidak memberikan syukur. Kalau kita minum perjanjian kudus, mengingat kematian Tuhan yang luar biasa untuk kami yang berdosa ini. Ya. Kalau di sini dikatakan Tuhan sampai melayani nyawanya, saya kira saya Indonesia aja nggak ada yang berani melayani nyawanya. Mau mati, tapi kita justru orang yang berdosa, diampuni, dikasihani. Tinggal timbal balik kita bagaimana kepada Tuhan. Kita mau melayani, betul? Kita harus melayani, bukan dilayani. Kalau Pak Bambang melayani terus ya Pak di penjara ya Pak ya? Iya. Ya, kamu tidak dilayani tapi kamu melayani di penjara. Saya juga bisa bilang sama orang, aku pernah melayani juga. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang melayani di sini sudah bersyukur. Mungkin Pak, kalau kenal sama Ayu. Dulu Ayu susah Pak. Itu kalau di Kalimantan jaraknya itu 20 kilo, 10 kilo itu jalan kaki. 5 kilo, malam pakai obor. Mungkin ini Pak, ngaku Padang seperti saya ngaku dari Anjasmoro ke mana tuh? Ke Dr. Tito itu enak. Di sana alas Pak, tapi dia rela berani pakai obor. Itu memang betul-betul melayani pada Tuhan. Hatinya itu. Kadang-kadang mau jujur aduh itu spiro, tapi
dia tak bawa orang ke Kalimantan, orang hati ini. Pulang alas sampai 5 kilo, 10 kilo. Dulu bayar sampai 2 jam. Kalau di sini terus terang aja, kadang-kadang kita naik angkot, naik bromit, naik dulu sepeda ya. Sekarang sepeda nggak ada. Dari Blitar dulu kalau ke mana ke sini jauh nggak? Jauh, tapi kalau memang hatinya mau membantu, nggak jauh. Niat berangkatnya jam 6 apa jam 7, 2 jam nyampe. Tapi saya kira sulit itu untuk orang mencari seperti itu sulit. Makanya Tuhan itu mau melihat tuh hati kita, bukan omongan kita, bukan kekayaan kita. Ya, lihat hati kita. Kau mengasihi Tuhan betul-betul apa enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan yang betul-betul, melayani Tuhan betul, Tuhan akan melayani juga. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati. Dan diberkati itu bagaimana? Berkati sedikit ya bersyukur, diberkati banyak ya bersyukur. Kita jangan iri. Nah ini yang kadang-kadang orang iri. Diberkati 10, jalur 20. Jalur 20, jalur 50. Wah kayak kok kedemen. Aku jalur 20, ya nggak bisa. Prinsip saya, orang diberkati oleh Tuhan itu tergantung dari mau 1 gelas ya 1 gelas. Mau 1 dirham ya 1 dirham. Mau 1 teki ya 1 teki. Mau 1 tekel ya 1 tekel. Berkatnya itu Tuhan sudah mengatur semua. Jadi kalau orang bisa diberkati, tetap yang penting apa? Mengucap syukur. Itu yang penting. Setiap pagi, Tuhan terima kasih ucap syukur. Tuhan melindungi kesehatan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, rumah tangga kami. Dan kita juga berdoa. Berdoa itu juga tidak bisa langsung blok-blok enak-enakan baik. Detik ini saya masih berdoa, Tuhan belum dikabulkan, tapi aku tetap percaya Tuhan masih pasti berkati. Kapan? Tapi tetap sampai mati saya tetap berdoa, percaya Tuhan pasti berkati. Tapi mulai proses Pak. Ada yang prosesnya 1 bulan, ada yang prosesnya 1 tahun. Saya detik ini mungkin Pak Ono tahu doa saya sampai 5 tahun belum. Saya sama istri saya setiap malam berdoa sama istri saya. Saya tetap minta pada Tuhan. Tuhan belum buka jalan, tapi tetap berdoa saja. Aku percaya yang bisa mengubah orang Tuhan sendiri. Orang tidak bisa. Kuasa Tuhan luar biasa. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu menjaga kami. Dan doa kita pasti dikabulkan. Tapi kapan kita tetap percaya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita akan dengan 1 lagu seperti besar kita.
mereka bisa melayani dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus ya Tuhan. Kau berkati baik untuk pekerjaannya, baik kesehatannya, masa depannya, berkati kepada saudara ini dan ibu maupun anak-anaknya, Kau selalu berkati. Terima kasih Bapa. Kami sekarang supaya gereja ini ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Santoso yang telah membawakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memakai pelayanan Bapak semakin hari boleh semakin memberkati, pakai dengan luar biasa. Dan usahanya Tuhan berkati dengan limpahnya. Haleluya. Kita mau membawa korban syukur tetap kepada Tuhan. Petugas kolektan dapat mempersiapkan diri. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Kami akan memberikan korban syukur kami kehadiran Bapa. Apapun yang kami akan beri Tuhan, kami akan berikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Dan berkat yang akan kami berikan boleh menjadi pelebaran di dalam kerajaan tempat ini Tuhan. Tangan-tangan yang bisa memberkati Tuhan, berkat dengan berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka perbuat Tuhan Kau berikan berhasil. Yang belum bisa memberikan pun Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan mereka. Kau semakin membawa jemaat tempat ini boleh melihat karya Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian. Monggo bersama derek Puji Tuhan, pagi hari ini saya secara pribadi diberkati dengan firman Tuhan. Maka secara pribadi sebagai Tuhan di tempat ini saya akan terima kasih kepada Bapak Santoso yang bisa meremakan firman Tuhan bagi kita. Sehingga tadi saya nggak boleh mengambil satu garis besar ketika firman Tuhan tadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu seperti apa. Yang saya tangkap tadi, kita diberikan dilema atau sahabat Tuhan itu antara rendah hati sama tinggi hati itu tipis. Nah, dari pengalaman Bapak Santoso itu menjadi pelayan itu rendah hati sama tinggi hati itu perlu kita belajar dari dia. Yang kedua, ketika ada rendah hati, ada tinggi hati, maka di tengah-tengahnya harus ada yang namanya mengampuni. Kalau ketika kita rendah hati direndahkan orang, kita diajar untuk mengampuni. Tapi ketika kita tinggi hati, dalam posisi yang tinggi dalam top yang ada, kita harus sadar, kita harus rendah hati, menjaga hati dengan apa? Yang ketiga tadi, niat kita. Kita harus punya nilai niat. Niat itu nggak akan kelihatan kalau di hati kita nggak beres. Maka tadi dikatakan Tuhan melihat hati. Orang tidak bisa dilihat hati orang tahu, tapi Tuhan melihat. Sehingga hari ini kita diajar untuk
Tuhan lihat hatiku. Lewat kesaksiannya kita bersyukur kalau beliau bisa hadir di tempat ini, bisa melayani kita. Walaupun mungkin jujur pagi hari ini mungkin beliau melayani gerejanya mungkin lebih daripada kita di tempat ini jumlahnya, tetapi dengan rendah hati bisa memberkati kita. Kiranya ayo kita belajar dari Dia yang memberikan kepercayaan hidup sebagaimana kesaksiannya tadi. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan bila memakai semakin heran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana Bapak Santoso boleh melayani dan dipercayakan Tuhan, dilayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, pekerjaan Tuhan kita berjalan seperti biasa, yaitu hari Kamis ada 2. Kalau nggak ada kadang-kala kemarin mohon maaf saya nggak ada di tengah-tengah karena saya sedang ada tugas yang di luar gereja, sehingga kita doa korporat di rumah masing-masing. Yang kedua, besok minggu depan akan berjalan seperti biasa oleh Tuhan, dilayani oleh Ibu Hewi. Karena minggu ini minggunya jumlahnya 5, mungkin Bapak Santoso mungkin mempersiapkan diri. Bapak Santoso utama. Oh ya. Ada 2 sama-sama Pak Petrus. Orang ada 2 ada 2. Iya, amin. Nah, jadi Bapak Petrus Santoso ini juga menampilkan Pak Petrus Santoso. Nah, besok minggu kelima Pak Santoso bisa mempersiapkan diri untuk berbagi. Kalau hambanya tadi, nah kita bisa belajar dari beliau. Beliau tidak sekolah Alkitab seperti saya, seperti Pak Karono, tapi sekolah di tangannya Tuhan, sehingga bisa berdiri. Saya yakin dan percaya kita semua dididik oleh Tuhan. Tidak jadi pelayan. Cuma ayo, kata yang terakhir tadi menarik, niat atau tidak dari hati kita. Tuhan melihat. Mungkin ceritanya boleh beda, tapi muaranya sama. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan mempermuliakan kita dengan kasih setianya. Itu kita beliau bersama-sama. Nanti dengan penuh kasih Kristus Bapak akan mengenai doa berkatnya. Beliau Tuhan yang mendampingi kita. Ya kita naikkan kiranya Tuhan sebagai satu pengungkapan hati kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, amin, dan memperluas daripada
segala kasih anugerah yang telah Kau berikan ke atas kami. Maka kami percaya dan kami imani janji firman Tuhan pada hari ini. Engkau akan memberkati setiap kami yang belajar selalu hidup dan kerendahan hati dan belajar terus mengampuni kepada orang-orang yang mungkin melecehkan kami, menghina kami, memandang rendah hati kami. Namun Engkau senantiasa memelihara setiap kami sesuai dengan firman-Mu. Demikian pula Tuhan, kalau kami telah memulai ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, kami pun akan mengakhiri ibadah ini dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir maupun tidak hadir. Engkau menjamah dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati seluruh pengusaha-pengusaha yang ada. Engkau memberkati rakyat kami yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kami percaya Tuhan memelihara dimanapun mereka berada, baik yang ada di kolong jembatan maupun yang mereka berada di ember-ember toko. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bila ada anggota setiap jemaat-Mu yang sangat susah, bila tangan Tuhan memulihkan atas mereka, menolong dan memberikan jalan keluar atas mereka. Mereka yang terhimpit dengan segala hutang piutang, kami percaya Tuhan Kau sumber berkat dari segala yang ada di muka bumi maupun di surga. Maka Kau pasti dapat menolong kami untuk terlepas dari sifat hutang. Demikian pula Tuhan, Engkau terus pakai Bapak Petrus Santoso yang telah melayani kami pada saat ini. Engkau pakai mereka dimanapun Bapak Petrus Santoso melayani pekerjaan Tuhan, dan Engkau memberikan usahanya, saus jarum, kecap, sirup, dan lain sebagainya. Kami pun menyerahkan Tuhan, sedang jemaat-Mu yang saat ini sudah kami akan pulang. Kami pulang dengan tentunya perjalanan kami dipimpin oleh Tuhan. Malaikat Tuhan mengiringi kami. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi, tengahkan wajah pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kini pulanglah engkau dengan bawa berkat demi berkat yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia limpah dan rahmat dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita.